Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrotun Nisa, dosen program studi kimia Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Saya bergabung di Unpam Kampus Kota Serang dan ditempatkan di program studi kimia sejak tahun 2021. Pada tahun 2023, saya mendapat tugas tambahan sebagai salah satu kepala bidang di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang, di mana saya berkontribusi pada pengembangan Unpam Kampus Kota Serang di bidang akademik. Pada tahun 2026, saya terlibat dalam penyusunan pedoman kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE Universitas Pamulang dan menjadi salah satu fasilitator dalam penyusunan kurikulum program studi di Unpam Kampus Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam instrumen penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini saya akan menyajikan pembelajaran pada mata kuliah Sintesis Kimia Anorganik yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan tercatat dalam pelaporan BKD Sister saya. Mata kuliah Sintesis Kimia Anorganik memiliki bobot sebanyak 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 6 program studi kimia. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menguasai dan melakukan berbagai persoalan ataupun fenomena sintesis senyawa anorganik, strategi sintesis anorganik, teknik sintesis anorganik, serta penentuan struktur senyawa anorganik dengan latar belakang teori kimia anorganik. Mata kuliah ini menggunakan referensi dari Kavishka Bawas, yaitu buku Essential of Inorganic Material dan juga buku Sintesis Anorganik karya Ibu Shirley Kusuma Wardaningsih, dan juga terintegrasi dengan beberapa penelitian saya di bidang sintesis senyawa kompleks. Berikutnya, saya akan menyampaikan analisis Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Secara keseluruhan, mata kuliah Sintesis Kimia Anorganik ini menggunakan pendekatan Case-Based Learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata sebagai stimulus untuk mendorong mahasiswa dalam menentukan keputusan, pemecahan masalah dengan teori yang didapat selama pembelajaran. Adapun cakupan materi pada mata kuliah ini adalah pengantar sintesis material anorganik, dasar-dasar kristalografi, reaksi padat uap seperti metode CVD dan PVD, reaksi padat cair seperti solvotermal, hidrotermal, sonokimia, dan solgel. Selanjutnya reaksi padat-padat seperti mechanical alloying, pembakaran dan keramik, sintesis nanomaterial, dan teknik karakterisasi anorganik. Materi tersebut disampaikan dengan kombinasi antara ceramah, diskusi, studi kasus, dan juga praktikum dengan metode eksperimen. Lalu untuk interaction dilakukan interaksi antara dosen dan mahasiswa saat penyampaian materi, juga tanya jawab dan pemberian feedback atas jawaban mahasiswa. Selain itu, interaksi juga berlangsung antar mahasiswa dalam diskusi pemecahan tugas dan pelaksanaan praktikum. Pada bagian asesmen, penilaian dilakukan termasuk penilaian secara formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian dari CPMK. Pada mata kuliah ini mencakup presentase 35% praktikum dan 65% teori. Untuk teori mencakup keaktifan, tugas, UTS, dan UAS, dan juga untuk praktikum mencakup kehadiran,
pretest, laporan, juga unjuk kerja, serta responsi. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya juga menyiapkan RPS, bahan ajar berupa slide presentasi, juga video pembelajaran yang diupload di LMS, yaitu mentari.unpam.ac.id untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran, saya secara berkala melakukan refleksi terhadap evaluasi proses pembelajaran melalui hasil asesmen, umpan balik mahasiswa, diskusi dengan rekan sejawat yang digunakan untuk perbaikan RPS, bahan ajar, metode pembelajaran maupun strategi asesmen pada semester berikutnya. Baiklah, berikut ini saya tampilkan salah satu pertemuan pada mata kuliah Sintesis Kimia Anorganik. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Sintesis Kimia Anorganik, pertemuan ke-13 ya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, walaupun siang-siang kita tetap semangat. Yang pertama kita cek kehadiran dulu, silahkan barcode dengan handphonenya masing-masing. Oke, silahkan scan barcode yang sudah tersedia. Nanti saya akan cek kehadirannya setiap pekan. Kalau kurang dari 75% itu akan berpengaruh kepada nilai akhir ya. Karena ingat minimalnya berapa? 75% kehadirannya. Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke pertemuan ke-13 ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan review dulu sebelumnya, materi sebelumnya. Kemarin kita belajar apa teman-teman? Mechanical alloying. Kita preview dulu materi sebelumnya. Mechanical alloying itu adalah termasuk reaksi padat ya. Jadi di pekan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai metode dalam sintesis material anorganik. Betul ya? Ada reaksi padat gas, reaksi padat cair, dan reaksi padat. Sudah semua kita pelajari metode-metodenya ya. Mohon diingat-ingat lagi. Nah, setelah kita mensintesis material, sudah jadi material anorganiknya, apakah sudah cukup sampai di situ saja? Tidak, ya, tidak cukup. Kenapa? Kalau misalnya contohnya, saya contohkan, kita sintesis nanomaterial TiO2 ya, dengan metode sol-gel misalnya. Nah, lalu kita mau melihat apakah material tersebut benar terbentuk, apakah hanya melihat dari serbuknya saja? Tidak. Kenapa sih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Mae, boleh. Jawabannya tidak. Karena kita harus memastikan terlebih dahulu yang kita sintesis itu sudah benar apa belum. Oke, betul. Tadi kata Mae Saroh bahwa kita harus memastikan material yang kita sintesis sudah betul atau belum. Kalau kita lihat di slide, kita processing itu proses sintesis, lalu structure propertiesnya dicari tahu dengan teknik karakterisasi, gitu ya. Kalau kita masak, bikin kue, tidak cukup dengan kuenya cantik, tapi harus dirasain dulu, betul? Nah, itu kurang lebih analogi sederhana untuk karakterisasi material anorganik. Oke, itu adalah capaian, ini adalah sub CPMK, artinya hari ini kita akan mempelajari apa? Teknik karakterisasi yang tepat, ya, efektif berdasarkan target sifat yang ingin kita ketahui. Betul ya, seperti itu. Nah, kalau kita next lagi, apa sih pentingnya karakterisasi ya?
Apa sih pentingnya karakterisasi? Nah, kalau di sebuah industri tidak mungkin mengeluarkan barang atau produk tanpa tahapan karakterisasi. Dalam penelitian juga sama, tidak mungkin mempublikasikan artikel hanya data sintesis tanpa data karakterisasi. Jadi inilah ya, ini adalah targetnya, validasi hasil sintesis, memahami sifat molekul atau sifat material, dan juga optimasi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira kalau saya punya material untuk mengetahui karakteristik kristalnya, sifat kristalnya, menggunakan teknik atau alat apa? Kalau saya sintesis adsorben, ya, saya mau mengetahui jumlah atau besar pori dari adsorben tersebut menggunakan alat apa? Nah, masih pada bingung? Nah, setelah mempelajari materi hari ini, kita akan jawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan bersama-sama. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini, dikelompokkan berdasarkan tekniknya. Ada teknik kristalinitas material menggunakan XRD, teknik mikroskopi ya untuk mengetahui bentuk, ukuran pori, kontur, dan lain-lain. Analisis termal, termal itu apa? Panas ya, kestabilan panas, dan juga ukuran partikel serta luas permukaan. Kita akan cek satu per satu, kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama adalah teknik spektroskopi. Sekarang kalian posisi semester berapa? Semester 6 ya, semester 6. Sebelumnya sudah memperoleh mata kuliah kimia instrumen, sudah? Sudah memperoleh mata kuliah analisis struktur senyawa organik, sudah? Sudah. Artinya teknik spektroskopi itu bukan hal yang asing untuk kalian ya. Jadi teknik spektroskopi itu adalah interaksi antara sampel atau material dengan gelombang radiasi elektromagnetik ya. Berbagai daerah spektrum menghasilkan informasi yang berbeda-beda. Ini bukan hal yang asing, kita flashback lagi, masih ingat deret radiasi elektromagnetik ini? Jangan dilupakan ya, karena ini terus digunakan. Nah, jadi berbagai kelompok gelombang itu dia akan menghasilkan reaksi dari molekulnya berbeda-beda. Ya, misalnya NMR. NMR ini menyebabkan transisi spin, ya kan? FTIR. FTIR buat apa FTIR? Untuk apa? Vibrasi molekul. Molekul itu bisa bergetar ya. Ya. Lalu UV vis untuk kulit valensi, kulit terluar, ada apa? Transisi elektron, ya enggak? Lalu X-ray baru elektron bagian dalam, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ini adalah spektroskopi IR dan Raman. Karena kalian sudah bekerja, ada yang pernah menggunakan FTIR atau Raman? Belum? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat apa bedanya IR dan Raman. FTIR digunakan untuk identifikasi gugus fungsi, mengetahui jenis ikatan dan perubahan ikatan. Ya kan? Kalau ada gugus fungsi yang terbentuk, kita akan mendapatkan puncak di bilangan gelombang tertentu. Betul? Betul ya. Nah, sedangkan Raman untuk analisis struktur tertentu atau membedakan polimorf. Ya, kita akan contohkan spektrumnya seperti apa. Ini kalian sudah pelajari pasti di kimia instrumen, ya. Ini adalah spektrum FTIR. Nah, kalau kalsit, material kalsit ada gugus fungsi apa? Gugus fungsi karbonat, betul? Kalau NaNO3 ada pasti gugus fungsi nitrat. Dan kalau CaSO42H2O ada gugus fungsi OH di sini yang khas 3800, betul? Gitu ya. Artinya kekhasan dari material akan muncul. Ya, kita akan lihat di situ. Lalu ini adalah dua perbandingan spektroskopi Raman. Ya, Raman.
Polimorf ini, dua polimorf yang berbeda yaitu quartz dan cristobalite, dia punya rumus molekul yang sama, ya. Tapi kok spektrumnya berbeda karena dia polimorf yang berbeda. Itu bisa diketahui atau diidentifikasi menggunakan spektroskopi Raman. Seperti itu, ya. Lanjut. Lalu ada lagi spektroskopi UV visible. UV visible itu untuk apa sekali lagi? Untuk transisi, ya, transisi elektron. Kulit elektron yang bagian luar itu akan bertransisi, ya, betul ya? Sehingga bisa mengetahui apa? Mempelajari transisi elektron dan menentukan energi band gap semikonduktor. Sifatnya seperti apa? Ini contoh spektra dari UV vis-nya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau belajar cara analisis dari masing-masing spektrum, kita akan bahas di pekan depan. Pekan ini kita akan fokus ke prinsip pengujian dan tujuannya. Seperti itu ya. Oke, next lagi kita akan masuk ke spektroskopi NMR. Yang kalian tahu NMR itu untuk apa? Untuk senyawa organik, betul? Karena NMR itu common atau familiar untuk atom karbon dan atom hidrogen. Tapi ternyata NMR itu tidak hanya karbon dan hidrogen. Dia berlaku untuk atom yang memiliki spin aktif, ya. Seperti apa kalau di material anorganik? Karena karbon dan hidrogen itu biasanya banyak di senyawa organik. Kalau senyawa anorganik yang biasa digunakan apa? Litium, ya, silika gitu ya, Si, fluor gitu ya, yang memiliki ciri khas di senyawa-senyawa anorganik. Bisa dikarakteristik oleh NMR? Bisa, ya, asalkan atom tersebut memiliki spin aktif. Seperti itu, ya. Terakhir, ini untuk spektroskopi. Nanti kita akan masuk ke penggolongan yang lainnya tentang difraksi sinar X atau XRD. Ini sangat penting untuk material padatan. Karena padatan itu kalau nggak kristal, ya amorf. Betul nggak? Nah, keduanya itu bisa dibedakan oleh analisis XRD. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa menentukan parameter kisi, sistem kristal, sampai menghitung ukuran kristal menggunakan persamaan Scarer. Ya, gimana analisisnya? Pekan depan kita akan coba bedah untuk menganalisis data dari teknik instrumentasi yang sudah kita bahas di hari ini. Oke, nah setelah itu kita akan mempelajari teknik karakterisasi berdasarkan analisis termal. Tadi kalian jawab termal itu apa? Panas. Nah, berarti ini menggunakan prinsip pemanasan dalam teknik karakterisasinya. Kalau tadi spektroskopi menggunakan pancaran radiasi gelombang elektromagnetik, kalau ini menggunakan panas. Akan ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama ada TGA, DTA, dan DSC. Kalau dari singkatannya mungkin agak ketukar-tukar, tapi saran saya jangan hafalkan singkatannya, tapi hafalkan kepanjangannya, biar kalian juga memahami prinsip dari pengujian alat tersebut. Nah, kita akan mulai yang pertama, di sini adalah thermogravimetric analysis. Termo itu thermal, gravimetrik itu analisis gravimetri yang berdasarkan berat, betul ya, berdasarkan berat. Jadi TGA itu ini adalah analisis atau simulasinya, sampel ada di dalam timbangan yang super sensitif ya, lalu dipanaskan dalam suhu yang perlahan meningkat. Oleh karena itu, sampel akan lama-kelamaan seperti apa nanti? Kalau
akan apa? Terdekomposisi, ya kan? Walaupun awalnya stabil, sampel itu kalau dipanaskan ini bisa sampai 2000 derajat Celcius, lama-kelamaan akan perlahan baik terdekomposisi, ataupun berubah fasa, ataupun juga bisa membentuk senyawa oksida, ya. Nah, oleh karena itu nanti akan ada penurunan massa seiring dengan kenaikan temperatur. Terus kita bisa tahu apa dari situ? Nah, bisa lihat apa? Bisa lihat kira-kira pada saat terdekomposisi itu berapa persen penurunan massanya. Secara stoikiometri kita bisa hitung kira-kira yang terdekomposisi itu apa, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ataupun ini juga TGA ini banyak digunakan di industri-industri untuk mengecek kestabilan termal dari polimer, ya. Polimer itu kan macam-macam ya, ada PVC, PMMA, PTFE. Kira-kira kestabilan termalnya sampai mana? Gitu. Bisa dipahami? Oke, kita masih agak banyak di sini. Ada lagi temennya adalah diferensial thermal analysis. Prinsipnya sama TGA, bedanya adalah kalau tadi hanya dipanaskan sampel saja, ini ada pembanding. Ada pembanding sampel yang inert atau sampel reference, ya. Nah, ketika namanya sampel inert itu dia sangat stabil, jadi tidak akan berubah. Nah, dia akan dibandingkan gitu ya, panas dan degradasinya. Nah, si sampel itu ketika dibandingkan dengan reference akan mungkin sekali melepas kalor atau menyerap kalor. Sehingga kita bisa mengetahui apanya? Reaksi endotermik atau eksotermik. Ya, seperti itu. Ini adalah contohnya, ya. Ketika naik suhunya berarti dia melepas kalor, berarti dia tipikal reaksinya adalah eksotermik. Kalau ke bawah berarti menyerap kalor, berarti dia tipikal reaksinya atau membentuk reaksi yang sifatnya endotermik. Ya, itu adalah perbedaan antara TGA dan DTA. Ada satu lagi temennya yang lebih lengkap, yang lebih advance adalah DSC, Differential Scanning Calorimetric. Sama seperti DTA, ya, ada sampel reference, tapi yang dilihat adalah bukan perubahan suhunya, tapi suhu reference dan suhu sampel itu dibikin sama. Nah, gimana cara samanya? Pasti akan ada kalor yang dibutuhkan. Ketika dia suhunya itu endotermik, berarti harus ada kalor tambahan. Kalau eksotermik harus ada penyerapan kalor yang diberikan oleh alat si DSC ini. Sehingga apa yang kita dapatkan lebih detail lagi, bisa kapasitas kalor dari setiap sampel yang diuji, jadi bisa lebih detail, lebih secara energetikanya, gitu. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, kita ada satu lagi teknik mikroskopi. Tapi ini bukan sembarang mikroskop. Mikroskopnya bukan mikroskop molekuler yang ada di laboratorium biasa, hanya 10⁻⁶. Ini mikroskop elektron, namanya scanning electron microscopy. Sampai bisa melihat citra atau gambar, ya, satuannya sampai 10⁻⁻, karena kan satuannya elektron, ya, lebih dalam sekali. Kurang lebih prinsipnya seperti apa? Ada elektron berkecepatan tinggi ditembakkan ke dalam suatu sampel sehingga elektron yang ada di sampel itu mental keluar. Nah, citra yang didapat dari pentalan si elektron itu akan menghasilkan seperti ini. Ya. Ini adalah permukaan dari batu ginjal, permukaan dari red blood cell, sel darah merah kita, permukaan dari salju, ya, terlihat jelas, ya.
sampai berjuta-juta pembesaran. Itu SEM. Temennya ada yang lebih advance lagi, ada TEM. Ada SEM, ada TEM. Bedanya adalah kalau SEM itu scanning, kalau TEM itu adalah transmission, ya. Artinya kalau transmission itu si elektronnya itu nembus gitu ke dalamnya. Ini adalah citra yang dihasilkan. Terlihat perbedaannya? Kalau ini 2 dimensi, tapi kok ada tebal tipisnya. Jadi lebih detail ke dalam-dalamnya, partikel-partikelnya, komposisinya. Ya, ini adalah perbandingannya. Ya, ini ada kalau SEM itu 3 dimensi, kalau TEM itu 2 dimensi. Oke, seperti itu teman-teman. Kita sudah mempelajari banyak sekali teknik karakterisasi beserta prinsip-prinsipnya. Oke. Sampai sini saya buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Karena setiap karakterisasi hanya memberikan satu informasi, apakah ada alat yang bisa mengetahui karakterisasi material sekaligus sehingga penelitian jadi lebih hemat biaya dan waktu? Oke, baik sekali pertanyaannya. Jadi tadi Dwinta menanyakan, ada nggak ya Bu satu alat bisa mengetahui semuanya gitu ya? Nah, jawabannya adalah tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena memang masing-masing alat itu prinsipnya berbeda-beda. Jadi kalau satu alat itu mengetahui analisis termal, satu lagi untuk ukuran partikel ya. Tapi zaman sekarang sudah canggih, banyak alat-alat yang tandem. Tandem itu adalah 1 kali pengujian 2 sampai 3 kali hasil. Oke, ini kaitannya tadi pertanyaan Dwinta tadi berkaitan sama soal studi kasus yang mau saya berikan. Ya. Teman-teman tadi sudah mempelajarinya bersama, tadi ada yang tanya juga. Teman-teman boleh nanti membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang saja untuk kira-kira saya punya kasus seperti ini yang ada di papan tulis ya. Kira-kira apa sih yang teman-teman pilih? Gitu. Bisa ya? Saya berikan waktu sekitar 10-15 menit untuk berdiskusi. Nanti setiap kelompok akan memaparkan hasil dari pemikirannya. Oke, masing-masing kelompok sudah berdiskusi. Artinya punya argumen masing-masing ya. Oke, kita akan cek dari kelompok 1 dulu ya. Mana kelompok 1? Sebelah ujung ya, paling ujung. Silahkan paparkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Untuk mengembangkan absorben BET plus FTIR karena luas permukaan dan luas reflektif itu merupakan lebih menentukan kemampuan dari absorpsi. Oke, kelompok 1 jawabannya bagus ya. Tadi betul, kalau adsorben kita perlu sekali BET ya untuk mengukur ukuran pori. Tapi di samping itu kita juga harus memastikan gugus aktif yang berperan dalam adsorpsi itu dengan FTIR. Seperti itu ya. Nah, yang lain juga jawabannya bagus-bagus ya. Ada yang sama, ada yang beda. Artinya tidak ada yang, jadi kita lebih prioritas kira-kira untuk hemat waktu dan hemat biaya itu pakai apa ya. Nah, untuk tugasnya adalah, ini adalah lanjutannya. Kalian itu kan sudah semester 6, punya proposal penelitian, betul? Di proposal penelitian itu kalian biasanya juga pasti melakukan teknik karakterisasi. Tapi sebelum belajar ini mungkin kalian hanya mengandalkan dari rujukan artikel. Nah, sekarang coba kalian evaluasi di proposal kalian apakah teknik karakterisasi yang direncanakan itu sudah betul atau masih ada yang kurang atau ada yang sebenarnya tidak dilakukan juga tidak apa-apa gitu ya. Silahkan evaluasi penelitian masing-masing, nanti hasil refleksinya itu silahkan tulis di LMS atau di Mentari kalian. Bisa ya? Ada lagi? Cukup?
Cukup, terima kasih dari saya. Jangan lupa selesai meninggalkan kelas, jangan sampai meninggalkan sampah dan mohon bereskan tempat duduknya ya. Sampai bertemu di pekan depan. Dari saya cukup, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.